di dalam Mazmur 133, kalau kita membukanya bersama-sama, Mazmur 133. Tapi sebelumnya saya akan membuka ini dengan suatu perkataan. Saya senang dengan istilah RTRW, rukun tetangga, rukun warga. Tetangga, warga, mereka menanamkan rasa persatuan, rasa kerukunan. Dan hal ini nggak ada di negara barat. Nggak ada di negara barat. Di rumah saya ada RT/RW, itu nggak ada. Dan ini mungkin juga nggak akan ada di negara-negara lain. Tapi hanya khusus ada di Indonesia. Rukun tetangga, rukun warga. Dan kerukunan adalah suatu hal yang indah dan baik. Seperti yang dikatakan Daud di dalam Mazmur 133, satu ayat saja dari pasal 133 ayat 1 adalah nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jujur, hal ini adalah hal yang sangat ditakuti oleh kuasa jahat. Hal ini adalah hal yang sangat ditakuti oleh iblis. Dia akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghancurkan persatuan dan kerukunan yang kuat di dalam gereja-gereja Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja-gereja Tuhan, tetapi di antara jemaat, di antara Anda dengan orang-orang penting di dalam gereja ini. Dan dia selalu mencari celah untuk menghancurkan keharmonisan, kerukunan dalam persekutuan Tuhan. Iblis secara sembunyi-sembunyi menabur benih-benih perselisihan, sowing discord atau benih-benih perselisihan di dalam gereja. Mari kita bersama-sama melalui firman Tuhan kita akan menyelidiki siasat licik si jahat untuk menghancurkan keharmonisan di dalam gereja, supaya kita tidak terjebak di dalam perangkap iblis dan supaya gereja ini juga tidak termakan oleh hasutan atau perangkap iblis. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Engkau masih memberikan roh persatuan di dalam gereja ini, Tuhan. Tuhan, semakin lama roh persatuan ini harus semakin teguh, Tuhan. Jangan biarkan roh persatuan ini semakin lama semakin, Tuhan, hilang di dalam persekutuan kami, Tuhan. Khususnya di dalam rumah Tuhan, di dalam saudara seiman dan di dalam gereja ini, Tuhan. Ajar kami memiliki hati atau memiliki nyanyian seperti Daud, di mana sungguh alangkah baik dan indahnya kasih persaudaraan di dalam kerukunan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa diingatkan kembali, ditegur kembali oleh firman-Mu, berperkara di dalam setiap pribadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus semua jemaat mengatakan amin. Kita akan melihat pertama, dan judulnya saya akan memberi judul adalah memperkuat kerukunan. Kita akan melihat pertama kita harus mengetahui apa yang membuat atau senjata iblis yang dipakai atau benih yang ditaburkan, yaitu benih perselisihan. Kerukunan di Indonesia sangatlah digalakan. Dari dulu kita selalu kita tahu bahwa kerukunan warga, kerukunan di dalam berbangsa itu digalakan, tetapi masih sering gagal dilaksanakan sampai saat ini. Masih banyak yang tidak suka perbedaan. Masih banyak tidak suka perbedaan antara agama, warna kulit, ras, dan sebagainya. Melalui hal ini telah lama manusia membiarkan benih perselisihan bertumbuh dan berbuah di dalam hatinya. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di dalam diri kita juga, di dalam diri Anda juga. Anda membiarkan benih perselisihan ini merasuki Anda. Anda mungkin tidak suka dengan suatu ras dan golongan. Ada kadang-kadang mengejek, ya orang itu seperti itu, biasa orang Cina seperti itu, biasa orang Madura seperti itu, biasa ada orang seperti ini, orang seperti itu, orang bule seperti itu, orang Batak seperti orang India seperti itu. Secara tidak kita sadari, kita membiarkan benih bertumbuh.
Benih perselisihan itu bertumbuh. Oh, orang itu seperti itu, orang kaya seperti itu, orang ini seperti itu. Jadi kita membiarkan itu bertumbuh di dalam diri kita. Mungkin di dalam gereja juga. Oh, si A seperti itu. Kenapa orang tidak bisa bertumbuh? Kenapa Indonesia ini disarankan, digalakkan, ayo kita rukun bersama. Kayak sampai saya kan saking senangnya ada istilah RT itu. Tapi itu hanya istilah saja. Gak ada penerapan rukun tetangga, gak ada penerapan rukun warga. Mereka mungkin mereka sering bercekcok atau beradu mulut dan sebagainya, berkelahi, berselisih. Orang tidak bisa tidak bisa rukun karena apa? Memiliki perasaan insecurity. Perasaan insecurity adalah terancam, merasa tidak aman, merasa aku jadi bahan maksudnya bahan omongan. Aku digosipin, aku dihina, aku selalu dikucilkan. Timbullah rasa tidak aman pada diri sendiri. Akhirnya timbullah rasa marah dengan diri sendiri. Benih perselisihan kebanyakan berasal dari iri hati. Anda kenapa berselisih? Karena Anda iri hati. Mungkin Anda nggak menyadari. Di dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan dengan jelas. Tolong dibacakan kalau Anda sudah membukanya dan telah menemukannya. Tolong dibacakan. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab di mana ada iri hati, itu asal mulanya ada mementingkan diri sendiri. Orang yang iri hati pasti dia selalu mementingkan diri sendiri. Karena dia nggak suka dengan apapun yang orang lain terima atau apapun yang diberikan bagi orang lain, atau orang lain lebih merasa lebih atau lebih punya, lebih mapan dan sebagainya, atau lebih pokoknya lebih hebat, lebih pandai, lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng. Mereka nggak suka. Dan di situ dikatakan ada kekacauan, segala macam perbuatan dari iri hati, karena mementingkan diri sendiri. Maka apa yang terjadi? Akan timbul kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Orang ini mau kelihatan lebih baik. Aku yang harus jadi jinjin, bukan dia. Aku yang seharusnya dapat kenaikan gaji, bukan dia. Orang ini tidak puas dengan apa saja yang dia miliki, tapi dia puas, dia mau memiliki milik orang lain. Dia nggak puas dengan apa yang dia miliki, tapi dia ngintip kepunyaan orang lain. Aku mau itu. Banyak yang melanggar perintah Allah nomor 10. Apa perintah Allah nomor 10? Kita buka di dalam Keluaran 20 ayat 17, Perjanjian Lama. Dari kitab kedua dari Perjanjian Lama. Keluaran 20 ayat 17. Apa itu? Perjanjian Lama ini di mana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Coba dibaca. Keluaran 20 ayat 17. Yang sudah atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dileburi sama. Di situ dikatakan jelas jangan mengingini rumah sesama, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesama. Dalam arti Tuhan mengajarkan setiap orang memiliki porsi berkat sendiri-sendiri yang Tuhan berikan, dan bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup. Jangan selalu ngintip sana sini dan merasa aku suka itu dan aku mau itu. Anda
Saya mengkhotbahkan ini kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Karena iri hati itu bukan berasal dari orang lain ke kita, tapi dari kita sendiri ke orang lain. Kadang-kadang karena kita terlalu egois, kita selalu menuding orang lain. Dia yang iri sama saya, tanpa menyadari bahwa kita memiliki banyak sekali atau iri hati atau keinginan di dalam diri kita. Seorang mengatakan, dan ini sangat baik sekali dicatatkan, iri hati adalah seni untuk sibuk menghitung berkat orang lain daripada berkatnya sendiri. Betul. Mereka sibuk kepoin orang lain, dia dapat apa sih? Aku mau tahu itu. Daripada menghitung berkat, daripada bersyukur kepada apa yang Tuhan berikan kepada diri. Ya selalu mau tahu apa yang orang lain dapatkan. Loh, kalau pastor kasih seperti itu, aku dapat seperti ini mungkin. Atau mungkin ayahku kasih seperti itu, orang tua kasih seperti itu kepada adikku, kenapa aku? Abangnya dapat cuma segini. Dan ini memang betul. Iri hati adalah seni untuk sibuk menghitung berkat orang lain daripada berkatnya sendiri. Pikiran mereka dikuasai oleh persaingan, perbandingan, sampai-sampai mereka lupa diri. Sampai-sampai mereka lupa untuk bersyukur apa yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Karena iri hati orang menghina, juga tidak segan untuk berbuat curang karena iri hati. Juga tidak segan untuk berbohong dan menyebarkan kebohongan itu atau fitnah. Karena apa? Karena iri hati, karena aku mau memiliki apa yang dia miliki. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Di dalam Amsal 16 ayat 28 kalau dibaca. Amsal 16 ayat 28. Amsal 16 ayat 28. Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan orang berfitnah menyelesaikan segala perkara. Haleluya. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, tapi dan seorang memfitnah mereka sahabatnya. Iri hati bermula dari iri hati. Bermula dari benih yang kecil, rasa iri. Kemudian benih ini tumbuh menjadi besar di dalam diri kita, menjadi benci kepada orang itu. Kemudian benih ini berbuah atau bertumbuh dan berbuah menjadi perkara yang jahat seperti yang dikatakan Yakobus tadi. Segala macam perbuatan yang jahat. Akhirnya orang ini tidak segan-segan, tidak punya hati untuk menyakiti orang lain dan membunuh orang lain. Karena mereka bermula dari apa? Dari iri hati yang tidak dikendalikan, yang tidak dikontrol. Kalau kita punya iri hati, sebenarnya kita punya iri hati yang salah. Mungkin punya iri hati yang benar. Oh, dia punya sukacita, kenapa aku nggak punya sukacita? Aku ingin sukacita dia di dalam diri. Jangan iri hati mengenai hal-hal yang salah. Oh, dia kok bisa memiliki suatu kepedean, atau bagaimana dia bisa melayani orang-orang itu. Aku iri, aku ingin seperti itu. Itu iri hati yang benar, iri hati yang baik, iri hati yang membuat kita menjadi baik karena perbuatan orang lain. Bukan iri hati untuk menginginkan barang-barang orang lain, jabatan orang lain, tapi iri hati yang benar. Aku pengen hanya sukacita seperti dia. Walaupun dia ada masalah, dia selalu bersenyum, dia selalu semangat. Ketika dia melakukan perkara-perkara Tuhan, walaupun panas terik, walaupun dia mungkin kekurangan, tapi dia selalu memiliki sukacita, senyum dan sebagainya. Aku iri sama orang. Aku iri. Itu iri hati yang baik. Itu iri hati yang benar. Kisah Kain yang iri kepada saudaranya, iri hati yang benar. Kain adalah anak Adam dan Hawa, anak yang pertama dari Adam dan Hawa. Kain adalah abang dari Habel. Tetapi pertama kali iri hati
yang masuk dalam diri Kain, dan Kain memperbolehkan itu tumbuh di dalam dirinya. Dan apa yang terjadi? Dia mungkin berhari-hari melihat adanya, akhirnya dia iri dengan apa yang dia dapatkan. Kemudian apa yang dia bersama selalu baik, selalu diterima Tuhan, dan dia akhirnya memupuk itu kedengkian atau keirian hati itu, dan bertumbuh iri hati itu menjadi rasa benci kepada Kain. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh itu adiknya sendiri tanpa merasa bersalah. Dia harus mati karena tidak suka Hawa. Bahaya. Seperti cerita kisah Yusuf juga dengan ke-11 saudaranya. Saudara-saudaranya iri karena bapaknya si Yusuf itu, bapaknya Yusuf Yakub itu mengasihi Yusuf, kasih baju atau jubah yang berwarna-warni, selalu kasih yang terbaik untuk Yusuf. Mereka ini, mereka merencanakan perbuatan yang jahat. Untung saja Yusuf gak ini, tapi dia jual menjadi budak. Jadi bahaya kalau kita menemukan iri hati ini, sangat bahaya sekali. Manusia tidak bisa rukun karena warisan dosa itu sudah pada dasarnya. Warisan dosa dari Adam dan Hawa yang tidak puas dengan porsi yang Tuhan sudah berikan di Taman Eden. Ya kan? Kalau dia puas, dia nggak mungkin makan itu pohon yang dilarang Tuhan untuk tidak dimakan. Karena dia nggak puas, ada satu lagi yang belum aku coba. Dia nggak puas. Yang mendekati pohon itu, dan yang makan. Dan dari situlah manusia pada dasarnya sudah, kita lahir dengan dosa, kita lahir dengan karakter yang tidak bisa hidup rukun bersama. Oleh sebab itu di Taman Eden, kerukunan yang awal mulanya dijalin antara Allah dan manusia menjadi perselisihan besar. Karena apa? Karena hawa nafsu manusia, dan itu masih berlaku. Yakobus 4 ayat 1, tolong dibacakan, jangan kenal tempat sama yang lain. Yakobus 4 ayat 1. Ayo, mana yang cepat ini? Saya bawa pulpen ini. Saya nggak bawa pulpen sih. Saya kasih pulpen. Dari mana datangnya kita dan kita yang tentang dapat dari bahwa dari dalam nafsumu yang selalu berjuang dalam tubuhmu. Oke, saya kasih informasi. Jadi di situ dikatakan, dari manakah datangnya sengketa yang dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu, dari keinginanmu sendiri? Jangan nuduh orang lain, dari kamu sendiri yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Oke, kita sudah mendengar mengenai benih perselisihan. Hal yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan adalah benih ini. Kita harus memperhatikan benih. Kerukunan di dalam kehidupan perlu diterapkan, dan ini bisa diawali dari dalam diri kita masing-masing. Pertamanya itu dari diri kita masing-masing. Antara satu dengan yang lain, kita nggak harus saling menuduh menyalahkan yang lain, tapi dari kita introspeksi diri kita sendiri. Ujung-ujungnya kalau kita menuduh orang lain, kita jadi iri, kita jadi nggak suka sama orang. Tapi kita introspeksi diri sendiri. Diri pribadi perlu memperhatikan dengan baik dan berhikmat. Ayat-ayat yang saya kutip tadi di poin yang pertama, kebanyakan diambil dari kitab Amsal, adalah kitab hikmat. Kita harus memiliki hikmat. Kita harus memperhatikan diri sendiri dengan hikmat. Tidak semua benih baik, dan kita harus tahu itu. Dan kita harus memperhatikan dengan jeli siapa yang beri benih ini. Makanya kalau kita memiliki cerita yang sepenggal-sepenggal, kita nggak mau percaya itu cerita ini. Kita harus tahu kebenaran dari cerita itu. Karena kalau kita mendengarkan cerita dari satu sisi saja, padahal yang terlibat dua orang, kita nggak bisa percaya kepada orang satu ini saja. Tapi kita harus mendengar sisi yang lain juga. Apa ceritanya? Jadi itu yang sangat penting. Kita harus memperhatikan dengan baik, dan kita harus berhikmat. Karena tidak semua benih baik untuk kita. Tidak semua omongan yang mereka katakan untuk kita, walaupun di dalam gereja, tidak baik.
Jadi kita harus berhikmat. Kita harus waspada. Jangan-jangan kita terbawa arus dan kita menjadi korban dia yang membawa cerita-cerita kebohongan. Kita harus tahu, kita harus mendengarkan dengan baik, dan kita harus tahu siapa orang itu yang dia mengatakan atau yang dia menceritakan itu kepada kita. Iblis, jangan kaget ya, iblis telah menempatkan penabur-penabur benih perselisihan sekalipun di dalam iman. Ada orang-orang seperti itu dalam iman. Jadi jangan kaget, tapi kita perlu waspada. Dalam Roma 16 ayat 17. Dalam Roma 16 ayat 17, tolong dibacakan. Roma 16 ayat 17. Tapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang berhubungan dengan perbedaan di tengah dalam bina, menimbulkan perpecahan dan godaan. Dan itu menjadilah mereka. Paulus mengatakan sangat jelas sekali, jangan bergaul dengan orang seperti itu. Hindari mereka. Karena kalau kita belum kuat, mungkin kerohanian kita belum kuat, kita masih baru, itu contoh. Dan akhirnya kita jadi korban. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu waspada. Kamu harus menjaga dirimu, kamu harus berhikmat. Mereka yang mengajar, mengatakan hal-hal yang tidak benar yang mungkin menurut Anda itu adalah hal yang kacau. Kok bisa mengatakan itu sih? Dari mana yang salah? Atau dari mana sumbernya? Kok sampai-sampai dia mengatakan seperti itu? Kepada saya mengenai orang lain, atau mengenai pastor, atau mengenai istrinya, atau mengenai saudara seiman di dalam gereja, atau mengenai siapapun. Kita harus sangat waspada sekali. Karena kalau kita terima, hal ini akan mungkin menimbulkan perpecahan dan godaan bagi diri kita sendiri. Sebab itu lebih baik dijauhkan orang-orang seperti itu. Ya. Bukan Anda membenci dia ya, tapi Anda tidak percaya sama sekali dengan omongan dari dia. Mungkin Anda bisa mengatakan itu kepada pemimpin atau pastor, atau mungkin bisa mengatakan itu kepada suami Anda atau istri. Kalau ada dalam hal-hal gereja, mungkin lebih baik dikatakan itu kepada pemimpin gereja. Mungkin hati kita telah ditaburi oleh banyak benih-benih perselisihan di masa lalu. Mungkin hati Anda dijejali atau dipenuhi oleh benih-benih perselisihan, benih-benih iri hati di masa lalu. Dan sebagian ada yang sudah berbuah, sebagian sudah bertumbuh. Apakah Anda mau teruskan ini? Enggak, jangan. Potong tuntas habis sampai ke akar-akarnya. Kita harus memotongnya sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan tumbuh lagi, karena Anda sendiri yang nanti menjadi korban. Seperti yang dikatakan Yakobus tadi, segala macam perbuatan jahat itu nantinya akan ada di dalam pikiran Anda, di dalam diri Anda. Selain memperhatikan benih dan siapa yang memberi benih itu, kita juga harus penting sekali saya katakan penting sekali memperhatikan diri kita sendiri. Jangan sampai kita atau saya atau Anda sendiri yang menjadi penabur-penabur iblis. Jaga omongan, jaga omongan. Perhatikan atau dengarkan baik-baik perkataan. Jangan asal ngomong aja. Kalau Anda nggak mengerti, Anda tanya lagi. Takutnya seperti Chinese whisper ya. Anda tahu Chinese whisper? Tahu nggak permainan ini? Jadi kita berderet, ada 50 orang, dapat pesan dari ujung. Nah itu saya dapat, terus kita bisikan ke telinga masing-masing sampai 50 ya. Pasti ceritanya berubah di sana. Makanya tanya sendiri kepada orang yang memiliki cerita atau orang yang diceritakan. Jangan sungkan kalau itu untuk kebaikan orang itu sendiri. Kita bisa tanya. Ya, aku dengar dari saudara ini mengatakan ini kepada kamu. Apakah kamu benar? Atau mungkin sebelum Anda mengatakan itu, sebelum menegur, katakan kepada pemimpinmu lagi. Jangan sampai Chinese whisper berputar di dalam kita harus jaga. Dan jangan sampai kita
menjadi orang yang menyebarkan kepada orang lain. Jadi kita harus perhatikan ini diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi salah satu penabur benih perselisihan. Dalam Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 5, ayatnya agak sedikit panjang, saya akan bacakan bagi Anda. Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 5 memperingatkan kita dengan tegas sekali, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dan yang terjabar juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita memiliki pemikiran yang sama dalam Kristus Yesus, kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak akan bisa dimasuk, atau kita tidak akan bisa dipercaya. Kerukunan kita akan tetap ada, dan kerukunan kita akan tetap dijaga. Jangan ada celah sedikit pun di dalam diri kita di mana iblis bisa menjadikan kita para penaburnya. Saya nggak mau kita atau jemaah di sini menjadi penabur benih perselisihan. Kalau bisa kita memiliki pemikiran yang sama yang berada di dalam Kristus, pemikiran yang kudus, yang tidak memperhatikan diri kita sendiri, yang tidak menyombongkan diri kita sendiri, yang tidak memperhatikan, yang tidak egois, tapi memperhatikan orang lain, dan kemudian kepentingan orang lain, membantu mereka, bukan hanya iri kepada apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka miliki, tapi kita membantu, kita mau menguatkan mereka. Kita pribadi benar-benar harus menjaga hati kita, juga memperhatikan para penabur benih perselisihan. Jangan sampai ada celah di dalam persekutuan, dan ini yang akan membuat kita menjadi kuat di dalam persekutuan. Dan poin ketiga adalah akar kerukunan. Kerukunan perlu berakar. Kalau kerukunan yang tidak memiliki akar, itu akan tumbang dengan kita. Tapi ketika kerukunan ini berakar kuat di bawah tanah, apapun yang terjadi tidak akan memisahkan, tidak akan memecah belah. Banyak sekali masalah terjadi di dalam gereja, perpecahan gereja terjadi. Karena apa? Karena saling mementingkan kepentingan sendiri, tidak mau menjaga kerukunan di dalam gereja. Mereka iri satu dengan yang lain, iri dengan pakaian, iri dengan apa yang mereka miliki. Akhirnya timbul perpecahan. Ayat bacaan kita di dalam Mazmur 133 ayat 1 mengatakan betapa baik dan indahnya tinggal bersama di dalam kerukunan. Sangat indah sekali, sangat baik sekali jika kita tinggal di dalam kebersamaan. Tuhan mau jemaat-jemaat di gereja bersatu, bukan bercerai. Saya yakin, saya percaya. Di dalam kebersamaan ada jalinan kasih. Di dalam kebersamaan ada sukacita. Di dalam kebersamaan saling menopang, rela berkorban. Tidak untuk mementingkan diri sendiri, tidak untuk menyakiti satu dengan yang lain, tetapi dia membantu satu dengan yang lain. Seperti fellowship kita yang kita sudah memiliki di Jakarta ini ada 5 gereja. Saya sebagai pemimpin atau sebagai pastor saling membantu menguatkan pastor-pastor yang lain. Dan saya mau itu terjadi juga di dalam jemaat. Anda menguatkan satu dengan yang lain. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli siapa orangnya. Jangan menjadi orang yang pasif, jangan menjadi orang yang mau dibantu terus, atau maksudnya ditimang-timang terus. Tapi membantulah, melihatlah ke sekelilingmu. Ada kebutuhan nggak? Ada sesuatu yang perlu dilakukan? Jadi ini kerukunan yang sangat baik. Karena dengan adanya kerukunan yang berakar, maka pohon kebersamaan akan menjadi semakin lama semakin kuat. Saya percaya Anda telah mengetahui hal ini. Tuhan tidak menciptakan manusia dan ciptaannya untuk hidup sendiri-sendiri, tetapi hidup menjalin hubungan dengan sesama. Jika Anda merasa Anda memiliki kerukunan dengan Tuhan,
tapi Anda tidak memiliki kerukunan dengan sesama, Anda itu munafik. Atau sebaliknya, aku rukun dengan tetanggaku, tapi Anda tidak memiliki kerukunan, itu munafik. Nah, jadi otomatis ini bukan pesan di dalam khotbah ini, tapi saya mengatakan lagi, karena adanya kerukunan yang berakar, maka pokok kebersamaan akan menjadi semakin lama semakin. Dalam hubungan ada persatuan, dan dengan bersatu kita menjadi satu. Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa untuk kelak memiliki keluarga, tetapi iblis berusaha untuk menghancurkan kerukunan sampai sekarang. Terbukti perceraian dalam pernikahan, terbukti single parent di mana-mana. Anak yang kehilangan ayah atau ibunya. Tidak sampai di situ saja, iblis telah memecah belah jemaat di dalam gereja Tuhan melalui benih-benih perselisihan. Anda harus tahu ini strategi iblis yang sangat jahat. Generasi ini akan menderita dengan tidak banyak orang tua karena tidak ada pernikahan yang kudus. Mereka partner, kumpul kebo, punya anak, akhirnya ditinggal begitu saja. Banyak single parent. Dan ini siasat iblis untuk menghancurkan. Tuhan menempatkan sejak awal penciptaan manusia, Adam dan Hawa, dan kelak yang memiliki keluarga yang selalu hidup rukun bersama Tuhan, bersama keluarga. Jangan memberi celah sekali lagi iblis di dalam dirimu untuk menghancurkan kerukunan yang baik bersama saudara-saudari seiman, bersama orang-orang di dalam gereja, atau mungkin di dalam temanmu, atau di dalam keluargamu, atau mereka khususnya di dalam gereja yang paling penting sekali. Jangan biarkan iblis mengatur pada, tapi perkuat akan kerukunan. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak. Semua anak-anak itu adalah laki-laki. Setiap hari mereka selalu bertengkar, ada saja yang menyebabkan mereka bertengkar. Tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk membantu pekerjaan orang tua. Selalu kamu yang musuh, kamu yang selalu adu. Pada suatu hari terjadilah sebuah pertengkaran. Si ayah mulai kemudian memanggil semua anak-anaknya. Ketiga anak laki-laki itu kemudian berkumpul di hadapan mereka. Ada sebuah sapu lidi yang berukuran besar, di sampingnya juga ada sekantong uang. Ayah akan membuat sayembara, kata si ayah. Siapa saja yang bisa mematahkan sapu lidi ini akan aku beri hadiah sekantong uang, kata si ayah. Pertama kali si sulung mencoba. Anak yang paling tua, ia akan mampu kepada adiknya jika tidak bisa memenangkan sayembara. Walaupun si sulung sudah mengeluarkan seluruh tenaga, tetap saja sapu lidi ini tidak dapat patah. Kemudian si sulung menyerah, anak dua maju. Ia mempunyai badan yang sangat besar, setiap hari kerjanya hanya makan dan bermalas-malasan saja. Tapi anak kedua ini mengalami nasib yang sama dengan kakaknya. Sapu lidi ini tidak bisa dipatahkan. Sampai dengan anak ketiga, tetap saja sapu lidi ini tidak bisa mereka patahkan. Akhirnya setelah ketiga anak itu menyerah, si ayah menunjukkan. Si ayah membuka ikatan di sapu lidi itu, ambil sebatang-sebatang dan dipatahkan. Kemudian mereka protes, ayah itu aku juga bisa lakukan itu. Kalau itu memang seperti itu ya. Tapi ayah yang mengatakan, ya benar. Ini seperti kalian yang kalian suka semua. Dalam waktu singkat kalian semua akan patah dan hancur seperti lidi ini. Tapi kalau kalian bersatu terikat erat seperti sapu tadi, maka kalian akan menjadi kuat dan tidak akan mudah. Ketika anak itu menjadi sadar bahwa persatuan bersama saudara sangatlah penting. Pertengkaran yang mereka lakukan selama ini adalah buang waktu bagi mereka. Saya mau menutup itu dengan kisah yang sangat bagus sekali. Ketika kita bersama, ketika kita tidak bersama, mudah sekali mengajukan. Mari kita sama-sama